ditangkap yang sudah dijelaskan tadi? Sedikit-sedikit, Pak. Ya, udah syukurlah sedikit-sedikit lah, memang jangan sekaligus semua kan. Nabila bagaimana Nabila? Bisa, Pak. Berarti kalau bisa bisa kita lanjutkan kembali ya kalau sudah bisa ditangkap ya, kurva isokuan. Selanjutnya kita lanjutkan bicara tentang ya, kita lanjutkan slide berikutnya kalau sudah paham ini, karena harus paham dulu yang dua ini ya, ini ya, harus paham ini baru bisa kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini slide berikutnya ya. Sesudah kita bicara isokuan, ada istilahnya lagi isokos ya, isokos. Isokos itu kalau tadi isokuan itu berkaitan dengan faktor produksi yang dipakai, kalau isokos itu menggambarkan gabungan faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Nah, kan tadi ada kombinasi ya yang digunakan di dalam kurva produksi sama, tetapi itu kan ditentukan oleh anggaran, adanya anggaran yang tersedia apabila ingin memproduksi sebanyak 1000 unit itu. Ya kan, kenapa bisa tercipta dua kombinasi itu, antara satu tadi tenaga kerja kemudian 6 modal, dengan itu kan ada biaya untuk itu ya, untuk tenaga kerjanya ada, untuk modalnya ada, maka perusahaan hanya bisa menentukan itu berdasarkan kemampuan biaya yang dia miliki. Nah, makanya ada disebut dengan garis isokos itu. Jadi coba dilihat nih ya, isokos ini C ya, isokos ya, isokos ya, menggambarkan gabungan faktor produksi yang tadi itu ya, tenaga kerja modal yang diperoleh yang dapat digunakan. Nah, digunakan dua-dua berapa jumlahnya dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Jadi itu penggunaan itu ditentukan oleh biaya ya. Oke, misalnya bisa kita lihat ya, di sini misal ya, misalnya dana yang tersedia ya, dana yang tersedia 80.000 unit ya, dana yang tersedia misalnya 80.000 unit. Nah, kemudian biaya modal per unit itu tadi ya, satu unit modal biayanya 20.000. Kalau kita beli satu mesin misalnya ya, modal itu atau gedung itu biayanya 20.000, misalnya kita beli mesin. Jadi kalau sedangkan upah tenaga kerjanya ya, upah tenaga kerja itu 10.000, ya, modalnya 20.000 per unit, upahnya 10.000 per orang itu ya, per orang. Jadi lebih mudah gini memahaminya ya kan, misalnya kita ingin mempekerjakan orang, ingin membuat makalah, ingin mengetik sebuah makalah, tentunya misalnya faktor produksi yang digunakan apa? Modal, berarti itu kan untuk membeli laptop misalnya gitu ya. Kemudian satu lagi apa? Tenaga kerjanya yang mengerjakan antara laptop. Jadi ada dua. Jadi biaya membeli laptop itu 20.000, gitu ya misalnya. Kemudian upah orang yang mengetik itu 10.000, begitu, iya kan? Nah, maka dana yang tersedia ya, dana yang tersedia 80.000, ya, dana yang tersedia 80.000. Sekarang ditanya, dengan dana tersedia yang 80.000, seberapa banyak modal yang bisa dipakai perusahaan dan seberapa banyak tenaga kerja yang bisa dipakai oleh perusahaan ya, karena kombinasi keduanya. Jadi kalau kita lihat di kurva isokos ini ya, coba lihat yang pertama ini ya, jika ya
jika semuanya dana yang tersedia, ya, jika semua dana yang tersedia ini digunakan untuk modal saja, misalnya dia tidak ada menggunakan tenaga kerja, ya, maka berapakah dapat jumlah modal yang bisa dibeli? Berapa jumlah modal yang dapat dibeli? Kalau misalnya semua uang 80.000 digunakan untuk biaya modal, berapa jumlah modal yang bisa dibeli, dibayar? 4, Pak. 4. Nah, inilah titiknya 4 nih. Nah, iya kan? Ya, ini titiknya 4 nih. 4 karena 80.000 dibagi 20.000 4. Selanjutnya, jika semua dana yang tersedia ini digunakan untuk tenaga kerja, berapa banyak tenaga kerja yang bisa dibayar? Karena satu tenaga kerja 10.000. 8. 8, benar. Ini dapat 8, ini kan 8. Jadi ketika kita hubungkan misalnya ini ya, jika semua digunakan untuk modal dapat 4, jika semua dana yang tersedia digunakan untuk tenaga kerja dapat 8, kalau kita tarik ini garisnya ini ya, maka inilah yang disebut dengan garis biaya atau disebut dengan ISO cost itu. Artinya bahwa perusahaan tidak akan bisa membeli faktor produksi di atas jumlah yang sudah ada ini, tidak akan melewati garis keduanya ini. Inilah dia garis ISO cost, batas dia bisa menggunakan jumlah tenaga kerja. Jadi kalau dia mau kombinasi antara modal dan tenaga kerja, maka kombinasinya itu tidak boleh lari dari garis ISO cost ini. Kenapa tidak boleh lari dari sini? Karena memang disinilah batas kemampuan perusahaan. Karena modal yang tersedia cuma 80.000, ya. Paham semua di situ biar jangan salah salah ditafsirkan. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Mudah-mudahan bisa dapat ya. Oke, maka akan ada kombinasi yang diharapkan ya. Kan tidak mungkin ya untuk menghasilkan produksi itu hanya modal aja yang dipakai, kan tidak mungkin, harus ada tenaga kerjanya. Macam tadi, kalau Anda ingin membuat makalah kan nggak bisa laptopnya aja dibeli, berarti harus ada tenaga kerjanya, makanya dikombinasi. Karena dananya kan tetap ya, cuma 80.000. Jadi bagaimana caranya untuk menghasilkan satu makalah misalnya ya, satu unit produksi, maka ada tenaga kerjanya, kemudian ada modalnya, tetap dia bisa menghasilkannya. Karena sudah ada budget lainnya, kita ini ada 80.000, ini budget lain atau ISO cost-nya ini ya. Di sinilah kita batas menggunakannya. Maka ketika ini kita kombinasi, inilah dimanapun biayanya tetap sama ya. Atau ini garis ini kita sebut juga ini budget line ya, budget line, garis anggaran namanya ya, batas anggaran. Kemudian ketika kita kombinasi, apakah di sini kita buat, apakah di 2 dan 4, kemudian 1 dengan 7 misalnya, maka semuanya itu berada pada garis budget line ini. Maka semua titik-titik yang berada pada batas anggaran ini, budget line ini, maka itulah yang disebut dengan ISO cost ya, kombinasinya dimanapun dia. Apakah ini kita buat 1, kalau 1 di sini, 1 modal, tadinya kan 6 tenaga kerja ya, sini dia misalnya 6 ya, sekitar di sini dia, di sini dia ya. Kalau di sini ya, kalau 3 berarti di sini dia. Kombinasinya nanti makin banyak makin sedikit. Kalau makin banyak modal digunakan, maka makin sedikitlah tenaga kerja yang dipakai. Kenapa? Karena dia terbatas dengan budget line ini ya, batas anggaran yang dimiliki ya, kemampuan perusahaan ini namanya budget line, cuma 80.000 kemampuan perusahaan ya. Oke, maka ini kalau kita pilih di mana saja ya, menggunakan kombinasi, apakah 1 modal kemudian 6 tenaga kerja, atau 1 tenaga kerja kemudian menggunakan 3 modal, maka itu akan tetap menghasilkan produksi yang sama ya, akan menghasilkan produksi yang sama.
Dengan demikian terbatas